Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas makon sampai Cirebon jaluk berkah. Alhamdulillahirobbil alamin. Perjalanan wisata religi atau napak tilas pada malam hari ini tertuju pada makam keramat Syekh Muhammad Sholeh, Gunung Santri, Bojonegara, Cilegon, Serang, Banten. Letak Gunung Santri berada di tengah, dikelilingi gugusan gunung-gunung yang memanjang dimulai dari pantai dan berakhir pada gunung induk, yaitu Gunung Gede. Di puncak Gunung Santri terdapat makam seorang wali, yaitu Syekh Muhammad Sholeh. Jarak tempuh dari kaki bukit menuju puncak berjarak 500 meter, hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Kampung di sekitar Gunung Santri antara lain Kejangkungan, Lumajang, Ciranggon, Biji, Gunung Santri, dan Pangsoran. Di kaki bukit sebelah utara, di Kampung Biji, terdapat masjid kuno yang seumur dengan Masjid Banten Lama, yaitu Masjid Biji yang merupakan masjid bersejarah yang masih kokoh tegak berdiri sesuai dengan bentuk aslinya sejak zaman Kesultanan Banten yang kala itu Sultan Hasanuddin memimpin Banten. Syekh Muhammad Sholeh adalah santri dari Sunan Ampel. Setelah menimba ilmu, beliau menemui Sultan Cirebon, yaitu Syekh Syarif Hidayatullah, atau lebih dikenal dengan gelar Sunan Gunung Jati, ayahanda dari Sultan Hasanuddin pada masa itu, penguasa Cirebon. Dan Syekh Muhammad Sholeh diperintahkan oleh Sultan Syarif Hidayatullah untuk mencari putranya yang sudah lama tidak ke Cirebon, dan sambil berdakwah yang kala itu Banten masih beragama Hindu dan masih di bawah kekuasaan kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Pucuk Umun dengan pusat pemerintahannya berada di Banten Girang. Sesuai ketelatenannya, akhirnya Syekh Muhammad Sholeh pun bertemu Sultan Hasanuddin di Gunung Lempu yang dekat Kampung Merapit, Desa Ukirsari, Bojonegara yang terletak di sebelah barat, yang sedang bermunajat kepada Gusti Pangeran Allah. Setelah memaparkan maksud dan tujuannya, Sultan Hasanuddin pun menolak untuk kembali ke Cirebon. Karena kedekatan Syekh Muhammad Sholeh dengan ayahnya, yaitu Sultan Syekh Syarif Hidayatullah, akhirnya Sultan Hasanuddin pun mengangkat Syekh Muhammad Sholeh untuk menjadi pengawal sekaligus penasehat dengan julukan Cilikorek. Karena berhasil mengolah pertanian dengan mengelola sawah untuk hidup sehari-hari dengan julukan Sawah Siderup yang berada di Blok Beji. Syiar agama Islam yang dilakukan Sultan Hasanuddin mendapat tantangan dari Prabu Pucuk Umun karena berhasil menyebarkan agama Islam di Banten sampai bagian selatan Gunung Pulau Sari, Gunung Karang, dan Pulau Panaitan ujung kulon. Keberhasilan ini mengusik Prabu Pucuk Umun karena semakin kehilangan pengaruh dan menantang Sultan Hasanuddin untuk bertarung dengan cara mengadu ayam jago, dan sebagai taruhannya akan dipotong lehernya. Tantangan Prabu Pucuk Umun diterima oleh Sultan Hasanuddin. Setelah Sultan Hasanuddin bermusyawarah dengan pengawalnya Syekh Muhammad Sholeh, akhirnya disepakati yang akan bertarung melawan Prabu Pucuk Umun adalah Syekh Muhammad Sholeh yang bisa menyerupai bentuk ayam jago seperti halnya ayam jago biasa. Hal ini terjadi karena kekuasaan Gusti Pangeran Allah. Pertarungan dua ayam jago tersebut berlangsung seru, namun akhirnya ayam jago milik Sultan Maulana Hasanuddin yang memenangkan pertarungan tersebut.
ayam jago tersebut berubah menjadi sosok Syekh Muhammad Sholeh. Akibat kekalahan adu ayam jago tersebut, Prabu Pucuk Umun pun tidak terima dan mengajak berperang dengan Sultan Maulana Hasanuddin. Mungkin sedang naas pasukan Prabu Pucuk Umun pun kalah dalam perperangan dan mundur ke selatan bersembunyi di pedalaman Rangkas Bitung yang sekarang dikenal dengan suku Baduy. Setelah selesai mengemban tugas dari Sultan Maulana Hasanuddin, Syekh Muhammad Sholeh pun kembali ke kediamannya di Gunung Santri dan melanjutkan aktivitasnya sebagai mubalik dan menyiarkan agama Islam kembali. Keberhasilan Syekh Muhammad Sholeh dalam menyebarkan agama Islam di pantai utara Banten didasari dengan rasa keikhlasan dan kejujuran dalam menanamkan tauhid kepada santrinya. Semua itu patut diteladani oleh kita semua untuk generasi penerus untuk menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Beliau wafat pada usia 76 tahun dan beliau berpesan kepada santrinya, jika ia wafat untuk dimakamkan di Gunung Santri dan di dekat makam beliau terdapat pengawal sekaligus santri Syekh Muhammad Sholeh yaitu Makam Malik Israfil dan Ali Akbar yang setia menemani Syekh dalam menyiarkan agama Islam. Syekh Muhammad Sholeh wafat pada tahun 1550 Hijriah 958 Masehi. Di Gunung Santri inilah makam Syekh Muhammad Sholeh disemayamkan bersama dua santrinya, yaitu Syekh Malik Israfil ahli tata negara dan Syekh Celai Akbar ahli pengobatan. Allahu alam bisawab. Semua atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bisa menjadi ukhuwah untuk kita serta menjadi suri tauladan untuk kita semua.
Alhamdulillahirobbil alamin. Setelah selesai berkolawat ziarah, silaturasa di makam Syekh Muhammad Sholeh serta Syekh Malik Israfil dan Syekh Ali Akbar, kami pun bersama rombongan wisata religi beranjak turun dari Gunung Santri untuk melanjutkan perjalanan arah pulang. Terima kasih atas ruang waktunya. Semoga sajian wisata religi yang ada memberikan motivasi hidup menghidupkan antar sesama kita manusia. Semoga kita semua diberikan nikmat hidup, berkah selamat lahir maupun batin. Sampai jumpa lagi pada wisata religi atau napal tilas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.